mengenal tarekat Idrisiyah. Tarekat itu menurut bahasa artinya jalan. Kalau kita ingin mencapai tujuan harus ada jalannya. Nah, jalan yang dimaksudkan adalah jalan menuju kepada Allah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita kenali dulu tarekat. Imam Ajurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan tarekat adalah hiya as-sirah al-mukhtasah bisalikina ilallahi ta'ala min qat'il manajil wa taraqi fil maqamat. Artinya tarekat adalah perjalanan yang khusus. Kenapa disebut khusus? Karena yang mengarungi jalan ini, perjalanan ini adalah orang-orang tertentu. Siapa mereka? Orang-orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan, Allah sebagai goal di dalam kehidupannya. Dengan cara min qat'il manazil, mengatasi manjilah-manjilah. Dari nafsu ammarah naik ke nafsu lawamah, begitu selanjutnya. Wattaroqi fil maqamat, yang kedua proses dalam tarekat adalah menaiki makom-makom. Artinya bahwa setiap individu harus menegakkan makom di dalam jiwanya. Makom kesabaran, tawakal, ridho, mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah definisi thariqah yang diangkat oleh Imam Ajurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya. Nah, sehingga thariqah sebagai jalan menuju kepada Allah ini menjadi pilihan. Ibarat ini bapak-bapak, ibu-ibu mau mudik dari terminal mana di Jakarta? Rambutan mau ke Tasik. Di sana berjejer mobil-mobil, bis-bis, bukan satu nama. Nah, bis-bis yang ada itu ibarat thariqah atau tarekat-tarekat. Sehingga penumpang ini punya pilihan. Mau pilih yang mana nih? Yang banyak berhenti atau jarang berhenti? Mau yang nyaman atau yang berdesak-desakan? Ada pilihan. Nah, demikian pula dalam rangka kita menuju kepada Allah, Allah sebagai goal, Allah sebagai tujuan, di mana kita membutuhkan jalan. Jalan itulah thariqah atau tarekat yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat nih, thariqah atau tarekat-tarekat dalam dunia Islam itu ada berapa? Ada seorang ulama yang kreatif, namanya Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi. Beliau begitu menjelajahi dunia tarekat, di samping juga ilmu-ilmu zohir. Beliau menulis satu kitab namanya Salsabil Mu'in fi Thara'iqil Arba'in, ya, 40 thariqah. Nah, salah satunya adalah thariqah Idrisiyah. Ya, jadi salah satunya adalah thariqah Idrisiyah. Ada Naqsyabandiyah, ada Qadiriyah, ada Muhammadiyah, dan selanjutnya. Adapun penamaan tarekat itu sebetulnya ada dinisbatkan kepada pendirinya atau muasisnya. Thariqah Idrisiyah dinisbatkan kepada Syekh Ahmad ibn Idris Al-Pasi, Idrisiyah. Ada thariqah Qadiriyah dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, Qadiriyah. Thariqah Rifa'iyah dinisbatkan kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai, jadi Rifa'iyah. Nah, sebetulnya thariqah itu hakikatnya satu. Thariqahnya siapa? Thariqah Muhammadiyah. Thariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya walaupun thariqah itu banyak, akan tetapi hakikatnya satu. Itulah thariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang dilalui oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dinisbatkan kepada pendiri itu untuk mudah mengenal. Untuk mudah mengenal. Karena para mursyid sebagai pendiri tarekat atau muassis tarekat itu dalam kacamata ilmu tasawuf sebagai naibur rasul, wakilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat Nabi sebelum wafat menyampaikan al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama-ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Maka Nabi meninggalkan para pewarisnya. Nah, sehingga para ulama atau para mursyid itu sebagai pewarisnya Nabi, wakilnya Nabi, penggantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dinisbatkanlah nama tarekat itu kepada pendiri atau muassis thariqah tersebut. Nah, thariqah Idrisiyah dinisbatkan kepada pendirinya atau muasisnya Syekh Ahmad ibn Idris Al-Pasi, thariqah Idrisiyah. Nah, thariqah Idrisiyah ini berkembang di Maroko,
kemudian ke Hijaz di abad ke-18. Ya, di abad ke-18. Di mana Syekh Ahmad ibni Idris radhiyallahu an sebagai muassis atau pendiri tarekat ini, beliau berguru kepada ulama-ulama sebelumnya. Nah, sehingga di antara sambungan silsilah atau mata rantai keguruan dari tarekat ini nyambung kepada Syekh Abu Hasan As-Sadzili, thariqahnya Syadziliyah. Tersambung juga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, thariqah Qadiriyah. Jadi sebetulnya semua thariqah itu sambung menyambung, dan yang menjadi sumberannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.